Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang radiasi benda hitam. Dengan saya, Anissa Norakega Ezalemi dengan NIM 22033129 dan rekan saya. Cindy Ramadhani dengan NIM 22033131. Dan saya Hurul Aini dengan NIM 22033138. Baiklah, di sini kita masuk ke tujuannya. Yang pertama yaitu mengetahui hubungan antara suhu mutlak benda dengan panjang gelombang pada intensitas maksimum. Yang kedua, mengetahui hubungan antara suhu mutlak benda dengan intensitas radiasi benda hitam. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara suhu mutlak benda dengan energi foton. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu HP atau laptop. Yang kedua, jaringan internet. Dan ketiga, software PET simulasi blackbody spectrum. Landasan teorinya yaitu istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang biasa disebut dengan radiasi benda hitam. Tidak ada benda yang benar-benar ideal sebagai benda hitam, tetapi ada beberapa benda yang berperilaku layaknya benda hitam. Selanjutnya, sifat spektrum cahaya benda hitam ideal. Yang pertama, benda hitam yang lebih panas akan memancarkan lebih banyak cahaya pada seluruh panjang gelombang. Yang kedua, spektrum benda hitam adalah tetap dan memiliki puncak pada panjang tertentu. Panjang kurva benda hitam pada suatu spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Selanjutnya, frekuensi elektromagnetik di dalam dinding berlubang yang memiliki panjang frekuensi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut diakibatkan karena partikel-partikel yang menyamburkan frekuensi tersebut bergerak dengan akselerasi yang berbeda-beda. Besarnya intensitas total tersebut didapat dari rumus Stefan Boltzmann dengan menempuh E sama dengan 1 untuk benda hitam, yakni sebagai berikut. I sama dengan sigma T pangkat 4, di mana I sama dengan intensitas radiasi, sigma yaitu konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya 5,610 pangkat min 8 watt. T sama dengan suhu yang satuannya Kelvin dan E sama dengan emisivitas. Radiasi benda hitam ini berkaitan dengan energi foton. Foton yang juga disebut kuantum cahaya merupakan paket energi radiasi elektromagnetik. Sebuah foton dapat dikarakteristikan oleh panjang gelombang dinyatakan dengan lambda atau dapat juga dikarakterisasikan oleh energi dinyatakan dengan E. Energi sebuah foton dan panjang gelombang cahaya atau lambda memiliki hubungan berbanding terbalik yang diberikan oleh persamaan E sama dengan H dikali F dan E sama dengan H per C per lambda. Di mana E sama dengan energi foton yang satuannya Joule, H yaitu tetapan Planck yang nilainya 6,6 dikali 10 pangkat min 34, F yaitu frekuensi gelombang, C yaitu cepat rambat gelombang, lambda yaitu panjang gelombang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hurul. Baiklah, selanjutnya saya Cindy Ramadhani akan menjelaskan mengenai prosedur kegiatan. Yang pertama, tahap persiapan. 1. Buka laptop atau netbook. 2. Hidupkan laptop atau netbook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki jaringan internet. 4. Buka aplikasi PET simulasi tentang radiasi benda hitam dengan menggunakan link berikut.
pertama terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, tekan tombol play hingga terlihat seperti gambar di bawah. Pada gambar di samping, dapat kita lihat black body temperature menunjukkan suhu dari benda hitam. Selanjutnya, wavelength menunjukkan panjang gelombang. Terus, spektrum power density menunjukkan kerapatan daya spektral. Selanjutnya, graph values menunjukkan nilai grafik, labels menunjukkan ketegangan objek, dan intensity menunjukkan nilai intensitas. Selanjutnya, centang pada kolom graph values, labels, dan intensity. Selanjutnya kita akan mencari hubungan antara suhu mutlak benda dengan panjang gelombang pada intensitas maksimum. Pertama, bukalah pad simulasi dan pilih blackbody spectrum. Buka blackbody spectrum dengan klik play. Centang pada kolom graph values, labels, dan intensity. Selanjutnya, untuk percobaan pertama, aturlah suhu mutlak benda pada 4000 K. Terus, amati dan catatlah panjang gelombang radiasi benda hitam yang dihasilkan pada tabel 1. Selanjutnya, mengulangi langkah 4 dan 5 dengan memvariasikan suhu mutlaknya dan lakukan untuk 5 kali percobaan. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan antara suhu mutlak benda dengan intensitas radiasi benda hitam. Pertama, bukalah pad simulasi dan pilih blackbody spectrum. Kemudian buka blackbody spectrum dengan klik play. Selanjutnya, centang pada kolom graph values, labels, dan intensity. Untuk percobaan pertama, aturlah suhu mutlak benda pada 4000 K. Selanjutnya, amati dan catatlah intensitas radiasi benda hitam yang dihasilkan pada tabel 2. Ulangi langkah 4 dan 5 dengan memvariasikan suhu mutlaknya, dan lakukan untuk 5 kali percobaan. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan antara suhu mutlak benda dengan energi foton. Yang pertama, bukalah pad simulasi dan pilih blackbody spectrum. Kemudian, buka blackbody spectrum dengan klik play. Selanjutnya, centang pada kolom graph values, labels, dan intensity. Kemudian, untuk percobaan pertama, aturlah suhu mutlak benda pada 4000 K, dan amati panjang gelombang dan cari energi foton dengan rumus persamaan energi foton dan catatlah pada tabel 3. Ulangi langkah 4 dan 5 dengan memvariasikan suhu mutlaknya, kemudian lakukan untuk 5 kali percobaan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hurul Aini. Kepada Hurul, kita persilakan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada tabel 1, pengaruh suhu mutlak benda terhadap panjang gelombang di bawah ini, nilai-nilai yang diperoleh dari praktikum virtual. Berikutnya grafik hubungan antara suhu dengan panjang gelombang. Analisis grafik bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Misalnya pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi. Awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya terus meningkat, warna batang besi akan berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memudar. Panjang gelombang cahaya merah pada batang besi lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Pada tabel 2, pengaruh suhu mutlak benda terhadap intensitas radiasi. Berikut tabel data yang sudah didapat dari hasil praktikum virtual. Ini adalah grafik hubungan antara suhu dengan intensitas. Analisis dari grafik di samping bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, maka intensitasnya juga akan meningkat.
Hal ini menunjukkan bahwa suhu dan intensitas benda hitam ini berbanding lurus. Tabel 3, pengaruh suhu mutlak benda terhadap intensitas radiasi. Di bawah ini tabel yang sudah terisi oleh praktikum sebelumnya. Grafik hubungan antara suhu dengan energi foton. Analisis grafik di samping bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, maka energi fotonnya juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dan energi foton benda hitam ini juga berbanding lurus. Pengolahan data dari data 1, E sama dengan HC per lambda. Dimasukkannya data-data dari tabel sebelumnya dan didapat hasil 27,34 dikali 10 pangkat 20 Joule dan seterusnya. Dalam pembahasan ini, dalam percobaan tersebut, kami melakukan percobaan untuk melakukan besarnya energi foton pada percobaan black body spektrum, sehingga didapatkan data yaitu untuk data pertama dengan panjang gelombang 0,724 dikali 10 pangkat min 6 mikroM diperoleh energi foton sebesar 27,34 dikali 10 pangkat min 20 Joule. Kemudian pada data kedua dengan nilai panjang gelombang 0,644 dikali 10 min 6 mikroM diperoleh nilai energi foton 30,74 dikali 10 pangkat min 20 Joule. Untuk data ketiga diperoleh nilai panjang 0,580 dikali 10 min 6 mikroM dan energi fotonya yaitu 34,13 kali 2 kali 10 pangkat min 20 Joule. Untuk data keempat dengan nilai panjang gelombang 0,527 dikali 10 min 6 mikroM diperoleh nilai foton 37,57 dikali 10 pangkat min 6 mikroM diperoleh dengan energi foton yaitu 40,99 dikali 10 min 20 Joule. Berdasarkan data praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara panjang gelombang dengan energi fotonya berbanding terbalik, di mana panjang gelombangnya semakin kecil dan energi fotonya semakin besar. Kesimpulan dari tujuan praktikum ini yaitu benda hitam merupakan benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar. Energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini disebut juga radiasi benda hitam. Yang pertama, hubungan antara suhu mutlak benda dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan teori Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan mengalami pergeseran panjang gelombang menuju nilai yang lebih rendah pada benda dengan suhu tinggi. Bunyi hukumnya yaitu hukum pergeseran Wien menyatakan hasil kali panjang gelombang pada intensitas maksimum dikalikan dengan suhu mutlaknya adalah konstan, yaitu 2,89 dikali 10 min 3 MK. Yang kedua, hubungan antara suhu mutlak benda dengan intensitas radiasi benda hitam adalah berbanding lurus. Semakin tinggi suhunya, maka intensitas radiasi benda hitam tersebut juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, hubungan antara suhu mutlak benda dengan energi foton juga berbanding lurus. Sehingga tinggi suhu mutlak benda, maka energi foton yang dihasilkan semakin besar. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.